Selamat datang di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kampus Kesehatan Negeri terdiri dari 5 jurusan dan 10 prodi yang telah terakreditasi BANPT dan LAMPTKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mem, perkenalkan nama saya Azalia Putri Alessandra, tingkat 1 kelas B, program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi, sistem pencernaan, sistem perkemihan, jantung dan nadi arteri, dan sistem reproduksi pria dan wanita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah organ tubuh manusia yang membutuhkan zat gizi yang terkandung dalam makanan untuk melakukan berbagai proses biologis tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan agar zat gizi yang terkandung di dalamnya dapat diserap atau absorpsi oleh tubuh. Tubuh memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, paring atau kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ-organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam mencerna makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan saya akan menjelaskan fungsi organ-organ sistem pencernaan. Organ yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan tahapan awal pencernaan makanan, yaitu kimiawi dan mekanik. Proses ini bertujuan untuk memotong-motong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Yang kedua, paring atau kerongkongan merupakan rongga penghubung antara rongga mulut dengan esofagus. Melalui rongga ini, makanan akan masuk. Yang ketiga, rongga esofagus. Organ ini membantu pencernaan makanan dengan cara melakukan gerakan peristaltik ke arah lambung. Dengan demikian, makanan dapat mendorong menuju lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung merupakan salah satu tempat pencernaan makanan yang penting. Pada organ ini, proses pencernaan berlangsung selama 2-6 jam. Dan selanjutnya, usus halus. Usus halus adalah sebagai salah satu tempat terjadinya pencernaan kimiawi tersebut. Tak hanya itu, usus halus ini sebagai tempat penyerapan makanan. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dan feses. Organ terakhir dari usus besar. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Dan terakhir, anus adalah merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang mengatur keluarnya feses. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, 1 kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Sistem perkemihan suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan. Organ-organ dalam sistem perkemihan meliputi ginjal, uretra, vesikel urania, dan uretra. Nama ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Fungsi ginjal juga adalah menyaring racun-racun yang masuk ke tubuh dan membuangnya bersama urin. Yang kedua, ureter. Suatu saluran muskuler 79.113
berbentuk sinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kantung kemih. Panjang ureter sekitar 1,7 cm, dekat dengan kantung kemih, dengan berjalan dari hilus ginjal menuju kantung kemih. Shika uriniria atau kantung kemih merupakan muscular membranosa yang berfungsi untuk menampung air kemih atau urin. Vesicle urinaria ketika tidak sedang terisi oleh urin atau kosong memiliki bagian pudus facialis, sisi bentuk segitiga, ya, dan menghadap ke cloacrosa berhadapan dengan rektum. Adalah sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebihan melalui urin. Filtrasi atau penyaringan yang sering kita sebut dengan penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 jura nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan pH darah dan kadar darah. Reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi urin primer terjadi di tubulus corticus proximal. Dan tahapan terakhir pembentukan urin adalah automastasi atau sekresi. Adalah tahapan terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Jantung dibagi menjadi 4 ruas, atrium atas kanan dan kiri, dan vertikal bawah kanan dan kiri. Pada umumnya, atrium dan vertikal disebut jantung kanan, dan sisanya disebut jantung kiri. Pada jantung yang sehat, darah mengalir satu arah melalui pembuluh darah. Terdapat sebuah kantung pembungkus yang melindungi jantung. Prekardium yang juga mengandung sedikit cairan. Dinding jantung tersusun atas 3 lapisan, epikardium, mikrokardium, dan endokardium. Lapisan jantung yang terdiri dari epikardium atau luar berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang kostreni dan rawa 3, 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Dan yang kedua, mikrokardium atau yang sering kita sebut di tengah, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria, susunan mikrokardium terdiri dari otot atria yang berfungsi sangat tipis dan kurang teratur, otot ventrikuler yang membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikuler sampai aspek jantung, dan selanjutnya otot atrium ventrikuler, dinding pemisah antara serambi dan bilik, atau yang sering kita sebut juga atrium dan vertikal. Nah, selanjutnya prekardium, jantung. Prekardium adalah jantung berada dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga prekardial. Dinding dan lapisan rongga prekardial yang disebut dengan
Prekradium. Prekradium sejenis membran yang menghasilkan cairan stroke untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan rongga sekitarnya. Berfungsi untuk menyanggah dan menahan untuk tetap berada dalam posisinya. Serambi. Serambi disebut juga dengan atrium, merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan dan kiri berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Serambi kanan berfungsi untuk menerima dan bilik. Bilik sama seperti serambi. Bilik atau disebut juga vertikal merupakan bagian jantung ke seluruh tubuh. Dinding dari bagian kanan dan kiri kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah katup. Katup memiliki 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke salah satu, yaitu katup trispid, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan dan bilik kiri. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik. Nah, katup mitral. Katup mitral yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Katup aorta membuka jalan bagi darah kaya oksigen. Pembuluh darah. Pembuluh darah ada pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu arteri. Arteri adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Vena. Vena adalah pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dan dari seluruh tubuh. Dan selanjutnya kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah ini yang bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Siklus jantung. Siklus jantung adalah urusan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung. Sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Diastol. Otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Nadi arteri adalah pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Fungsi ini bertolak belakang dengan fungsi utamanya adalah menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel. Fungsi ini berbeda dengan fungsi pembuluh balik, berbeda darah menuju jantung. Pada dinding pembuluh sekitar nadi ini terdiri dari 3 lapisan, berupa lapisan luar yang elastis, lapisan dalam terdiri atas selapis sel yang berdinding tipis. Pembuluh nadi mempunyai dinding tebal yang kuat elastis yang membantu memberikan tenaga pemompa jantung untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Pemompa jantung tersebut darah terdorong untuk mengalir sehingga hal ini memberikan tekanan di sepanjang dinding pembuluh yang dilalui dan itu membuat denyutan. Fungsi pembuluh nadi arteri untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, sebagai pengantar oksigen dan nutrisi ke saluran sel. Yang ketiga, sebagai penyangkut zat buah, misalnya karbon dioksida.
Dan keempat, sebagai penjaga keseimbangan mobilitas protein, kimia, dan unsur sistem kekebalan tubuh dan sel. Ciri-ciri pembuluh nadi arteri. Yang pertama, dinding terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar berbentuk sel otot. Yang kedua, mempunyai dinding tebal, kuat, dan elastis. Membawa darah bersih. Yang ketiga, membawa darah bersih. Yang keempat, mempunyai satu katup, yaitu awal pembaluh yang terletak di dekat jantung. Dan kelima, jika terluka, darah akan memuncrat. Dan keenam, berada pada bagian dalam tubuh. Jenis-jenis pembuluh nadi arteri. Pembuluh nadi arteri terdiri dari beberapa jenis atau macam yang antara lain. Yang pertama, arteris pulmonalis adalah pembuluh yang dilewati darah dari balik menuju ke paru-paru. Yang kedua, arteri sistematik mengantarkan darah menuju arteriol. Yang selanjutnya menuju ke pembuluh kapiler. Dan yang ketiga, aorta merupakan pembuluh nadi yang mempunyai bentuk terkecil berkaitan dengan pembuluh kapiler. Dan keempat, pembuluh kapiler yaitu tempat pertukaran zat yang menjadi fungsi utama dalam sistem sirkulasi. Pembuluh kapiler bukan pembuluh sebenarnya. Nah, itulah penjelasan dari nadi arteria. Sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria merupakan kelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria dimiliki sejak lahir, namun kemampuan reproduksi baru akan dimulai pada kisaran usia 9-15 tahun. Secara garis besar, organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan air mani dan sperma di dalam organ reproduksi wanita untuk proses pembuahan. Organ-organ di dalam reproduksi pria meliputi yang pertama, penis. Penis juga berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua testis. Yang ketiga, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan keempat, epidimis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Dan keenam, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau yang sering kita sebut alkali, fructosa, fructose, dan protein pembeku.
Dan selanjutnya kelenjar frostan. Kelenjar frostan terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan selanjutnya kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Itulah organ-organ dalam reproduksi pria. Dan selanjutnya, hormon reproduksi pria. Hormon reproduksi pria adalah seluruh sistem memproduksi pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas maka tubuh akan memproduksi pria lebih banyak menghasilkan hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hormon pada organ reproduksi pria. Hormon yang pertama adalah hormon perangsang, Follicle atau Progesterone hormone. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari sperma 300 juta dengan masa pembentukan sekitar 6-75 hari. Yang kedua, luteinizing hormone. Saat ini, hormon ini dilepaskan ke dalam darah. Akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utamanya. Dan yang ketiga, hormon testosteron merupakan pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti perbesaran testis dan skrotum, penis semakin memanjang, dan berbagai macam bentuk lainnya. Nah, reproduksi wanita adalah organ reproduksi wanita merupakan kelompok organ yang melibatkan sistem reproduksi dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Setiap organ reproduksi dirancang dengan fungsinya masing-masing. Organ-organ ini dimiliki wanita sejak lahir, namun kemampuan reproduksinya baru akan dimulai setelah masa pubertasnya. Organ reproduksi wanita yang pertama adalah 1. Labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari 2 pasang lipatan kulit di kedua sisi. Bukan vagina, bernama labia majora dan labia minora. Labia majora merupakan bibir kemaluan besar, berada di bagian luar dan akan ditutup dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Mons pubis. Mons pubis adalah tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Lubang vagina. Lubang vagina ini merupakan pintu masuknya vagina. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin dari kantung kemih. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora. Kelenjar vestibular
Kelenjar ini terletak di kedua sisi, bukan vagina, dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina. Organ-organ wanita bagian dalam. Nah, yang tadi saya jelaskan itu organ-organ wanita bagian luar. Dan ini saya akan menjelaskan tentang organ-organ bagian dalam reproduksi wanita. Yang pertama adalah vagina. Vagina terletak di antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong jalan keluarnya untuk melahirkan. Yang kedua, cervix atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang merupakan lorong sempit. Yang ketiga, rahim atau uterus, berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin. Ovarium. Ovarium adalah organ yang merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi. Saluran telur. Saluran telur adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim. Nah, reproduksi wanita adalah organ reproduksi wanita merupakan kelompok organ yang melibatkan sistem reproduksi dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Setiap organ reproduksi dirancang dengan fungsinya masing-masing. Organ-organ ini dimiliki wanita sejak lahir, namun kemampuan reproduksinya baru akan dimulai setelah masa pubertasnya. Organ reproduksi wanita yang pertama adalah 1. Labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari 2 pasang lipatan kulit di kedua sisi. Bukan vagina, bernama labia majora dan labia minora. Labia majora merupakan bibir kemaluan besar, berada di bagian luar dan akan ditutup dengan rambut kemaluan setelah memasuki. Nah, itulah penjelasan tentang anatomi fisiologi, sistem pencernaan, perkemihan, jantung, nadi arteri, sistem reproduksi pria dan wanita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.